PKN kita, Pak. Jadi temanya itu peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Nah, belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan kasus munculnya gangster yang meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat kan, Pak. Nah, masyarakat yang merasa khawatir ini biasanya mengambil tindakan sendiri. Nah, dalam kasus ini masyarakat berinisiatif menangkap pelaku kejahatan guna mengamankan agar pelaku tidak melarikan diri. Menurut Bapak nih sebagai polisi, bagaimana pandangan Bapak terhadap tindakan tersebut? Oke. Jadi sebenarnya kalau siapapun yang melihat kejahatan, kalau emang dia mampu dan sudah diukur tidak membahayakan diri sendiri, itu boleh melakukan tindakan. Tapi tidak bertujuan untuk melukai orang tersebut, walaupun dia jelas-jelas sebagai penjahat. Itu tidak boleh yang namanya ada hukum rimba. Tetap harus diserahkan, dilaporkan, setelah diamankan dilaporkan ke polsek terdekat. Boleh kalau dia mengukur dia mampu untuk melakukan itu, boleh-boleh aja untuk mengaman. Tapi kalau dia tidak mampu untuk misalkan orang tersebut bersenjata ataupun mengancam dia tidak bersenjata, itu jangan coba-coba untuk melakukan tindakan untuk mengamankan. Lebih baik nyari orang lagi ataupun lapor ke polisi terdekat. Jadi diukur sesuai dengan kemampuannya. Jangan mencoba-coba di luar kemampuannya tapi dia memaksakan untuk mengamankan orang tersebut, walaupun benar-benar itu pelaku kejahatan, tapi tetap harus diukur kemampuannya. Berarti kalau misalnya si pelaku kejahatannya ini misalnya dia kayak memberontak saat udah ditangkap sama warga nih. Nah, warga kan biasanya tindakan tercepatnya mereka mukulin gitu tuh, Pak, ya, biar dianya tepar dulu atau gimana biar nggak melarikan diri. Kira-kira kalau itu tujuannya melumpuhkan boleh. Supaya tujuannya melumpuhkan tapi tidak untuk melukai. Berarti supaya dia nggak melarikan diri aja. Jadi piting segala macam gitu. Tujuannya untuk melumpuhkan, untuk melukai. Kalau tujuannya untuk melumpuhkan itu beda untuk melukai. Kalau melukai tujuannya untuk melukai. Misalkan dengan senjata, dia bawa senjata di orangnya di ini, itu berarti tujuannya udah bukan untuk melumpuhkan lagi, itu untuk melukai. Kalau melumpuhkan itu udah dipiting, diambil tali, diikat, ya udah selesai. Tujuannya untuk melumpuhkan. Sama polisi juga tujuannya untuk melumpuhkan, tidak untuk melukai. Kalaupun ada tindakan tegas terukur, itu harus benar-benar memenuhi syarat tindakan tegas terukurnya. Misalnya melakukan penembakan segala macam, itu sudah memenuhi syarat tindakan tegas terukur namanya. Berarti tidak bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak ada izinnya gitu, Pak? Kayak untuk misalnya nembak dia supaya dia nggak. Ya masyarakatnya nggak megang tembak. Tadi yang saya bilang tindakannya tindakan yang melumpuhkan. Kalau masyarakat itu tindakan melumpuhkan. Kecuali kalau polisi melakukan tindakan tegas terukur. Kalau tindakan masyarakat melumpuhkan itu ya cukup dipegang barang-barang, dilumpuhkan, dipegang, dipiting, diikat, sudah cukup. Tapi kalau tindak melebihi itu, tindakan melukai, misalnya bawa batu segala macam dipukulkan, itu udah bukan merupakan tindakan melumpuhkan lagi, tapi tujuannya untuk melukai. Ya, boleh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa yang membedakan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dengan tindakan main hakim sendiri? Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum itu apa contohnya? Contohnya itu kayak dia bertindak duluan gitu, Pak, kalau ada pelaku kejahatan. Dengan main hakim sendiri itu bedanya apa? Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum itu ya contohnya ada orang diduga pengedar obat terlarang, tangganya, tapi dia tahu nih ada indikasi ke situ, tapi dia tidak melaporkan ke polisi. Berarti nggak ada partisipasinya kan? Tapi kalau dia ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, dia tahu nih ini ada indikasi ke situ, dia laporkan ke polisi, Pak, ini ada tetangga saya begini-begini, ataupun terdekat keluarga saya ada indikasi begini-begini. Itu namanya partisipasi dalam penegakan hukum. Ataupun, Pak, tetangga saya ya paling motor gonta-ganti mulu nih,
pulang larut malam, mencurigakan segala macam, tapi dia diam aja, sebodoh aja. Nah, itu berarti tidak partisipasi dalam penegakan hukum. Bedanya kalau dia partisipasi, dia kasih informasi, polisi Pak ini ada indikasi motor gonta-ganti terus nih, terus aktivitasnya di malam hari terus, saya curiga nih dia ini. Nanti kan yang tindak lanjut polisi melakukan penyelidikan. Itu partisipasi dalam penegakan hukum, setahu saya seperti itu. Kalau bedanya dengan tindakan main hukum sendiri gimana? Tindakan main hukum yang tadi saya jelaskan, tindakan main hukum itu Main hakim sendiri. main hakim itu sendiri itu namanya melampaui batas, itu yang tadi saya bilang. Berarti kalau sampai melukai itu udah termasuknya Ya, main hakim sendiri apa? betul, tujuan melukai itu berarti udah main hakim sendiri. Karena melumpuhkan dan melukai itu beda. Lanjut yang selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, mengapa masyarakat seringkali merasa perlu nih bertindak sendiri dalam menghadapi tindakan kejahatan? Apakah ini tuh menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum? Oke. Sekarang perbandingan satu polisi dengan masyarakat itu berapa? Bisa satu berbanding mungkin 500 orang, bisa lebih, bisa 1000 orang. Tidak mencukupi. Karena idealnya itu satu polisi itu beberapa masyarakat ya, agar bisa di-cover. Polisi tidak bisa meng-cover semua lapisan masyarakat, tidak bisa di-cover dengan satu polisi. Kenapa timbul tindakan bukan nggak percaya mereka? Karena emang kurang, nggak ideal polisi itu. Perbandingan antara polisi dengan masyarakat yang harus dilindungi itu berbeda jauh. Jadi karena kurangnya kesamaan jumlah dari polisi sama masyarakat. Ya, itu salah satunya. Udah, berjalan. Ini. Yang terakhir Pak, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih supaya tetap berani melaporkan kejahatan tanpa harus mereka melakukan tindakan main hakim sendiri gitu? Ya kalau emang mereka mengetahui dan melihat sendiri mereka mampu untuk melakukan melumpuhkan, itu nggak masalah. Tapi kalau misal sudah tidak mampu, misalnya yang jahat itu bersenjata, ya silahkan melaporkan ke polisi terdekat, jangan takut. Kami selalu melindungi yang melaporkan sekecil apapun tindak kejahatan. Berarti kalau misalnya dia merasa kayaknya ini tidak sanggup untuk dia lakukan sendiri nih, misalnya dia menemukan pelaku kejahatan, dia lebih baik meminta pertolongan terlebih dahulu gitu untuk menangkap sama-sama. Ya ibaratnya kalau emang dia sendiri, dia minta perlindungan dulu. Tapi tetap kalau emang dia ngelihat ciri-ciri motornya, plat nomornya, minimal mereka foto ciri-cirinya seperti itu. Karena zaman teknologi, foto atau divideokan, kasih ke polisi yang terdekat. Pak, ini kemarin ada kejadian maling motor, misalkan ini saya foto motornya, saya foto ciri-ciri orangnya ini. Nah, itu seperti itu. Cukup seperti itu pun udah sangat membantu dalam proses penyelidikan. Jadi nggak harus menangkap, yang penting bukti dokumentasi pun sekarang bisa menjadi pendukung gitu ya Pak untuk. Ya, tapi bukti dokumentasi lo dikasih ke polisi, jangan ini mah lapor polisi enggak, tapi di-share ke ke medsos, itu yang bahaya. Jadi orang berpikiran ya polisi nggak mampu kerja segala macam, padahal dia sendiri lapor enggak, tapi di-share di medsos. Tapi silahkan lapor Pak, ini ada informasi ini. Jadi kita melakukan, setelah itu kita melakukan penyelidikan. Gitu. Ya udah sih. Mungkin itu aja Pak yang bisa kita tanyakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak karena mengganggu waktunya. Oke, siap. Mungkin waktu sore juga udah pada lemes ya. Iya. Puasa, jadi mohon maaf. Iya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya Hasan Basri. Oke. Ini karena kita nggak di videokan, tugas kita kan ada video dengan PPT Pak. Jadi kita bakal minta izin Bapak, jawabannya bakal kita cantumin di PPT-nya, nggak apa-apa Pak, berbentuk tulisan. Oh boleh. Nanti kita bakal nulis nama Bapak juga. Apa-apa. Nanti pangkat saya brigadir. Oke. Bribka Hasan Basri, sarjana hukum. Ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak, maaf Oke. mengganggu waktunya ya Pak. Yo. Aku nggak waktu ya Pak.